Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Getiran Renata dengan NIM 15254220044. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan reaksi-reaksi yang terjadi pada setiap tumpuan pada gambar tersebut. Oke, pertama diketahui balok sederhana dengan bentang 10 meter dibebani beban terbagi rata sebesar Q sama dengan 20 kN per meter, tapi sepanjang 5 meter dari titik A, yaitu setengah bentang balok tersebut. Jadi itu tidak sepenuhnya, tetapi setengah titik A itu 2,5 5 meter. Jadi itu diketahui Q sama dengan 20 kN per meter dan juga panjangnya 10 meter. Oke, yang pertama lihat pada gambar. Di gambar itu terbentang balok dengan panjang 10 meter, terbebani beban itu 5 meter, dan Q-nya itu sama dengan 20 kN per meter. Oke, langsung aja pengerjaannya. Pengerjaannya itu pertama kita mencari W. W itu sama dengan Q kali 5. Q itunya berapa? Q itu adalah 20. 20 dikali 5 sama dengan 100 kN. Sudah tahu dapatnya dari mana? Itu kita masukin aja rumusnya. Q sama dengan 20 kN per meter dikali 5. 5 itu panjang yang dibebani tersebut. Lanjut, nilai W ini berada pada tengah-tengah beban merata, yaitu 2,5 meter dari titik A. Berarti nilai W ini hanya beban merata di tengah-tengah 2,5 meter. Lalu kita tentukan RA-nya. RA rumusnya itu sigma MB sama dengan 0. Sigma MB itu apa sih? RA dikali 10 min W dikali 7,5 sama dengan 0. W ini udah kita ketahui, berarti W-nya itu adalah 100 kN. Kita masukin saja RA dikali 10 min 100 dikali 7,5 sama dengan 0. RA 10 RA min 750 sama dengan 0. Lalu kita balik, RA sama dengan 750 dibagi 10. Hasilnya RA 75 kN. Sehingga nilai RA didapat sebesar 75 kN. Lalu ketemu RA-nya, kita tentukan RB dengan rumus sigma MA sama dengan 0. Sigma MA itu rumusnya sama dengan kayak sigma MB, yaitu RB, tapi ini RB dikali 10 min 2,5 dikali W sama dengan 0. Lalu kita hitung saja 10 RB min 250 sama dengan 0. Kenapa 250? Karena dikali W itu 100, berarti 2,5 dikali 100 sama dengan 250. Lalu kita balik jadi RB sama dengan 250 per 10 dengan hasil 25 kN. Sehingga nilai RB adalah 25 kN. Berarti reaksi-reaksi yang pada gambar tersebut adalah 75 kN dan juga 25 kN. Selanjutnya, kita menghitung gaya dalam. Sebelum menghitung gaya dalam, kita tentukan terlebih dahulu letak titik potongan pada elemen struktur. Yang pertama, buat potongan di antara dua gaya atau beban. Yang kedua, buat potongan di dalam interval beban merata. Seperti yang terlihat pada gambar, ini ada potongan pertama, yaitu potongan di dalam interval beban merata. Selanjutnya, kita tinjau potongan yang pertama, yaitu ada X di antara 0 sampai dengan 5 meter. Maka untuk gaya normalnya sama dengan 0, karena tidak ada gaya yang sejajar atau gaya horizontal yang bekerja pada elemen balok tersebut. Selanjutnya, kita menghitung gaya lintang atau geser. Dengan persamaan Qx sama dengan RA dikurang 20X sama dengan RA-nya 75 dikurang 20X. Setelah persamaannya didapat, kita tentukan jika Q-nya 0, maka persamaannya 75 kN, dan jika Q-nya 5, maka didapat minus 25 kN. Selanjutnya, kita menghitung momen. Pada potongan tersebut, momennya terletak di reaksi perletakan A yang menghadap ke arah potongan, yaitu ada reaksi perletakan dikali X dikurang
setengah Qx pangkat 2. Maka 75X dikurang 10X pangkat 2. Setelah mendapat persamaannya, kita masukkan jika M-nya 0, maka momennya 0 kN meter. Kemudian jika M-nya 5, maka momennya 125 kN meter. Kemudian menghitung momen maksimum. Momen maksimum letaknya ada pada Q sama dengan 0. Sehingga persamaan yang didapat 75 dikurang 20X sama dengan 0. X-nya 75 dibagi 20 sama dengan 3,75 meter. Maka momen maksimumnya 75 dikali 3,75 dikurang 10 dikali 3,75 pangkat 2. Maka hasil momen maksimum. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung gaya-gaya dalam pada potongan yang kedua. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, di situ diketahui Q sama dengan 20 kN per meter, W sama dengan Q dikali 5, Q-nya itu 20, dikali 5 sama dengan 100 kN. Selanjutnya itu ada reaksi A. Reaksinya A itu sama dengan 75 kN. Sekarang kita hitung gaya gesernya. Qx sama dengan reaksi A dikurang W. Reaksi A itu 75, W-nya 100, jadi 75 dikurang 100 sama dengan minus 25 kN. Q 5 min 10 sama dengan min 25 kN. Selanjutnya momen. Mx sama dengan reaksi A dikali X dikurang W dikali X min 2,5. Kita masukin angkanya. Reaksi A itu 75, W itu 100, jadi 75X dikurang 100 dikali X min 2,5 sama dengan 250 dikurang 25X. M5 sama dengan 125 kN meter dan M10 sama dengan 0 kN meter. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu gambarkan diagram gaya-gaya dalam, sehingga berdasarkan perhitungan gaya-gaya dalam di atas, kita dapat menggambarkan diagram gaya-gaya dalam sebagai berikut. Ini adalah merupakan hasil dari gambar yang dihitung oleh teman saya dan sudah dijelaskan cara perhitungannya oleh teman saya, dan hasil semua itu dapat digambarkan dengan seksama. Yang pertama, kita mencari reaksi yang terjadi pada setiap tumpuan terlebih dahulu, dan dapat disimpulkan RA didapatkan 75 kN dan RB sebesar 25 kN. Yang kedua, kita hitung gaya-gaya dalam untuk mencari momen maksimum. Pertama, kita cari gaya geser terlebih dahulu, kemudian momen dan letaknya. Hasil momen maksimum itu didapat sebesar 140,625 kN. Dan semua itu kita gabungkan dalam satu gambar dan dapat dilihat seperti apa gambar dari hasil perhitungan itu.